Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Tabi pun. Ya, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih, nak ya, bagi saudara yang menyimak video pemaparan materi saya, ya, pada hari ini, nak ya. Nah, karena berhubung hal tertentu, jadi perkuliahan memang harus diadakan secara virtual dan saya harus mengirimkan video rekaman ya materi yang saya jelaskan ya, karena memang ada dua hal atau beberapa hal yang harus dikerjakan secara bersamaan dan itu tidak memungkinkan. Nah ya, kalau misalnya harus dikerjakan secara bersamaan. Jadi memang ada satu hal yang harus eh, mengalah, tanda kutip ya, mengalah, tapi insya Allah semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa saudara pahami ya. Kalaupun nanti mungkin ada yang tidak dipahami, nanti silakan kita ada forum diskusi, nah ya, di kolom diskusi yang saya siapkan nanti. Nah, baik, nah ya untuk hari ini saya akan menjelaskan, nah ya, sejarah bahasa dan perkembangannya. Baik, saya izin share screen terlebih dulu, nah ya. Baik, Nak, yang perlu saudara ketahui bahwa bahasa Indonesia, nah ya, kini tidak hanya eh, dipelajari, digunakan, nah ya, oleh penutur jati kita atau native speaker-nya kalau saya sebut, nah ya, melainkan memang bahasa Indonesia kini banyak, nah ya, dipelajari oleh negara asing, nah ya, oleh orang-orang asing di luar sana, ya, seperti di negara Jepang, nah ya, kemudian Korea. Bahkan kalau di Jepang itu ada mata kuliah sendiri, nah ya, atau prodi kalau tidak salah. Nah, kemudian di Australia, bahkan di Australia itu, nah, pada tingkatan tertentu ya seorang pelajar itu harus bisa mengambil pelajaran bahasa Indonesia dulu, baru bisa naik ke tingkat berikutnya. Nah, selain itu, negara lain yang mempelajari seperti Vietnam, kemudian Kamboja, Thailand, kemudian Filipina, Jerman, nah ya, Australia, nah ya, dan sebagainya, nah ya, itu masih masih banyak sekali, nah ya, kalau apa dihitung-hitung secara matematisnya mungkin kalau tidak salah tidak kurang dari 56 negara. Nah ini sebenarnya menjadi peluang, nah ya, bagi kita ya, yang memang sebagai penutur jati menggunakan bahasa Indonesia. Dan kalau misalnya saudara melihat di kampus kita, nah ya, kalau misalnya kalian ke kampus pusat, itu mungkin sering ditemukan, nah ya, orang-orang kok berbeda sih sepertinya dari wajahnya, ya, kemudian dari posturnya. Nah itu ternyata mereka adalah mahasiswa asing yang sedang mengambil studi di Universitas Lampung. Nah ketika mereka mengambil studi di sini, ya, mereka harus mengambil kelas BIPA, yaitu bahasa Indonesia bagi penutur asing. Nah, itu sekilas, nah ya. Nah, untuk lebih lanjutnya mungkin saudara bisa kapan-kapan main mungkin ya, misalnya ke UPT Bahasa seperti itu. Nah, terkait masalah bahasa Indonesia yang kini dipelajari oleh negara lain, nah ya. Nah, ini ada satu hal yang tidak pernah kita lepaskan, yaitu namanya sejarah bahasa Indonesia dan perkembangannya. Kalau apa, nah, ada istilah nah ya, jas merah, jangan sekali melupakan sejarah. Tepat sekali, nah ya, logo demikian yang harus kita syukuri. Mengapa kini bahasa Indonesia itu banyak dipelajari oleh negara lain? Karena tidak terlepas yang namanya sejarah, Pak. Pejuang-pejuang yang sudah menyampaikan. Nah ya, karena waktu itu kan kita ini bahasa Indonesia ini sebenarnya kan embrionya, nah ya, asal muasalnya itu dari bahasa Melayu, ya, sampai ada seorang tokoh yang menyatakan bahwa Indonesia ini harus terlepas dari bayang-bayang bahasa Melayu. Oleh sebab itu tercetuslah istilah bahasa Indonesia sampai dengan hari ini. Begitu, nah ya. Nah, terkait masalah bahasa Indonesia, perlu saudara ketahui juga, nah ya, definisi bahasa itu sendiri. Kalau menurut Keraf, mohon maaf ya,
Kalau menurut Kerav, nah ya, di sini ada dua definisi sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol bunyi. Artinya memang diucapkan oleh alat ucap ya. Kemudian di sini bahasa, sistem komunikasi mempergunakan simbol-simbol vokal atau bunyi ujaran simbol-simbol vokal yang bersifat arbitrer. Nah, arbitrer itu apa? Nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, kemudian ada Awen. Nah, ya, Awen menyampaikan ya bahwa untuk bahasa disini kode yang diterima secara sosial. Nah, kalau bicara soal sosial ini artinya ada interaksi, nah ya, bisa dua atau tiga ya. Yang mana ketika mereka menggunakan kode-kode ya dari bahasa tersebut, ada kesepakatan terlebih dulu ya. Ada kesepakatan tidak mungkin komunikasi yang terjalin antara individu satu dan individu lainnya ya jangan sampai malah bahasanya mungkin roaming ya, tidak ada yang tidak nyambung gitu. Nah, oleh sebab itu perlu adanya kesepakatan ya sebelumnya seperti misalnya nah ya penamaan suatu benda yang berkaki empat yang biasa digunakan untuk tempat menulis misalnya. Maka secara konvensional, secara kesepakatan bersama, nah ya disebut dengan meja seperti itu. Bukan namanya pintu, bukan namanya cinta, bukan namanya rindu dan sebagainya. Nah, kemudian ada namanya tarigan. Ini menyampaikan bahwa bahasa itu merupakan seperangkat lambang-lambang mana suka ya atau simbol-simbol arbitrer. Nah, maksudnya apa mana suka tadi? Nah, ya yang tadi sempat saya berikan contoh juga seperti istilah kata meja. Mungkin selama ini Anda atau saya mungkin ada yang berpikir ya, nah ya, kenapa ya kalau itu dinamakan meja gitu ya. Yang kita tahu ketika disebutkan kata meja, kita langsung terkonsep di pikiran kita, oh iya, yang biasanya terbuat dari kayu, kemudian berkaki empat, dan tempat untuk menulis gitu. Tetapi pada awalnya, nah ini ada ketika penyebutan suatu benda, yaitu namanya meja, pasti ada yang mempeloporinya sebelumnya. Nah, sebab itu, nah perlu ada namanya konvensional tadi secara konvensi, secara kesepakatan bersama-sama. Oh, bahwa meja yang berkaki empat biasa untuk menulis itu disebut dengan ya meja, bukan namanya pintu, bukan namanya cinta dan sebagainya. Sama seperti di negara lain menyebutnya apa? Misalnya menyebutnya table, bukan love, bukan window, bukan cloud ya misalnya. Bukan apalagi bicycle dan sebagainya. Karena adanya apa? Nah, ya adanya kesepakatan ya secara bersama-sama. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa bahasa ini adalah rangkaian sistem bunyi atau simbol yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang memiliki makna, nah ya, dan secara konvensional, secara kesepakatan, nah ya, digunakan oleh sekelompok manusia ya, jangan sampai misalnya kita menamakan benda itu adalah meja, tapi ada sekelompok manusia atau orang tertentu di dalam masih lingkungan misal negara Indonesia menyebutnya bukan meja misalnya. Ya, tidak boleh seperti itu, harus ada kesepakatan secara bersama. Nah, kemudian hakikat bahasa ini sebenarnya banyak, ada sistem, bunyi, makna, simbol, kemudian arbitrer, nah ya, kemudian variasi, manusiawi, identitas, dinamis, alat sosial, nah ya, dan juga universal. Nah, eh, sebentar saya cek. Oh ya. Nah, baik. Akan saya jelaskan satu persatu. Nah, terkait masalah sistem, hakikat bahasa ini dia harus bersistem, nah ya. Tidak boleh aturan-aturan di dalamnya itu tidak tersusun rapi. Nah, seperti contoh misalnya setiap pagi Anita memakan ya sepiring nasi misalnya. Tidak mungkin urutannya misalnya setiap pagi sepiring nasi memakan Anita. Nah, ini yang dinamakan sistem tidak bersih, bukan tidak bersistem ya.
tidak berurutan ya, yang seharusnya, terdiri dari misalnya subjek, predikat, nah ini malah terbalik seperti itu ya. Ini tidak diperkenankan ya, oleh sebab itu salah satu hakikat bahasa dia harus bersistem ya. Nah, kemudian bunyi. Nah, tadi bahasa, sempat disampaikan beberapa kali ya, disampaikan oleh alat alat ucap ya, bunyinya. Beda ketika saya dengan yang dihasilkan oleh alat ucap gitu, nah ya. Nah, kemudian ada makna. Ini pasti bermakna ya terkait bahasa apa yang disampaikan. Kalau tadi ada bunyi, sekarang ada simbol. Nah, ya artinya memang bahasa ini bisa disampaikan secara tertulis, bisa disampaikan secara lisan. Nah, kemudian terkait arbitrer, tadi saya ambilkan contoh, nah ya, arbiter di sini adalah mana suka. Nah, ya, mana suka artinya eh, sebelumnya, nah ya sebelumnya seseorang ketika ingin menamai benda, nah ya seperti tadi, seperti apa meja. Nah, ya, meja kita tidak pernah berpikiran kenapa meja itu harus berkaki empat, misalnya sebelumnya. Nah, ya, biasanya berkaki empat, biasanya terbuat dari kayu. Mungkin kita sampai dengan sekarang ada yang berpikir, kenapa ya diberikan namanya meja gitu. Nah, karena apa? Karena pada awalnya adanya kemanasukaan tadi, ya ketika disebutkan misalnya ya secara apa saya ambil secara ringkasnya saja oh benda ini dinamakan meja saja. Nah, setelah itu adanya kesepakatan, nah, kesepakatan bersama antara suatu komunitas sehingga tersebarlah istilah bahwa benda yang berkaki empat kemudian biasa digunakan oleh alat tulis, nah ya sebagai alat tulis, sebagai alat tulis, sebagai tempat untuk menulis disebut dengan meja itu secara arbitrer. Nah, kemudian bervariasi. Ya, saudara tahu bahwa jangankan di Indonesia, nah di Lampung saja, nah ya untuk bahasa Lampung saja itu variasi dialek A, dialek O, nah ya seperti itu. Bahkan yang Jawa pun bahasa Jawa antara di Solo, Semarang, kemudian Surabaya itu mungkin memiliki variasi logat yang berbeda, nah ya. Nah, kemudian manusiawi. Nah, ya jelas bahasa ini diucapkan oleh manusia. Nah, ya karena memiliki alat ucapnya. Ya, tidak apa bukan hewan ya. Bu, bagaimana kalau misal seperti burung beo? Nah, kalau itu kita ambil secara umum, nah ya. Secara teoretisnya bahwa untuk hakikat bahasa itu dia bersifat manusiawi. Nah, kemudian di sini hakikat bahasa untuk menunjukkan identitas diri. Nah, ya, sebab itu kalau apa bahasa di sini baik buruknya kita biasanya bisa terlihat bagaimana dari bahasa yang kita gunakan. Nah, oleh sebab itu hati-hati. Nah, kemudian dinamis ya. Dinamis di sini bahasa artinya selalu berubah. Ya, dia tidak statis. Ya, seperti apa saya ingat sekali istilah kata aduh lupa saya istilah ini saja deh saya ambil secara mudahnya saja. Saya lupa istilah ada di istilah bahasa Lampung yang sekarang ini menjadi baku ya. Cuman saya kelupaan. Nah, belum lama ini nak ya untuk ejaan ya, ejaan bahasa Indonesia itu pun ada yang berubah nak ya. Yang awalnya penulisan kata berimbuhan, nah ya seperti misalnya apa Tuhan yang maha penyayang, seperti maha penyayang, kemudian eh, maha mendengar, nah ya yang sebelumnya itu harus dipisah gitu ya. Kalau sekarang memang oh ini mohon maaf, misalnya maha baik ya, maha baik. Sebelumnya, nah ya jika kita bandingkan kata maha baik, maha mendengar, yang pertama maha baik itu kan baiknya merupakan dia berupa kata dasar. Mendengar sudah mendapatkan imbuhan. Nah, sebelumnya, nah ya kata maha baik itu harus harus digabung ya. Tapi sekarang sudah berubah karena kedinamisan tadi ya. Penulisannya dipisah. Nah, mungkin nanti untuk lebih detailnya bisa kita bahas di dalam diskusi ya nanti ya kelompok. Nah, kemudian sebagai alat sosial, jelas bahasa di sini ketika kita berkomunikasi kepada tetangga, kepada teman saudara, kepada dosen, nah ya,
kepada kolega, ya digunakan sebagai alat sosial kita. Nah ya, untuk mempererat ya misalnya silaturahmi ya antara satu orang dengan orang lain. Untuk mempererat apa pertemanan ya misalnya kalau saudara. Nah, kemudian di sini bahasa harus bersifat universal. Artinya keseluruhan itu dia harus tahu. Jangan sampai tadi dengan istilah kata meja ada sekelompok tertentu yang dia tidak paham apa itu meja. Ini adalah hal yang baru misalnya. Wah, ini harus harus perlu dikaji ulang ya kalau misalnya masih saja ada yang tidak tahu apa itu meja. Nah, kemudian di sini fungsi bahasa, nah jelas tanpa adanya bahasa kita tidak dapat tumbuh dan berkembang. Jelas tanpa bahasa, misal seperti Zoom. Zoom ini kan kurang lebih sekitar sudah masuk hampir 3 tahun ya, 3 tahun misalnya kita mengenal Zoom ya, kita menggunakan Zoom. Ini Zoom ini tidak akan diketahui oleh banyak orang, nah ya tanpa adanya bahasa dulu yang memperkenalkan. Jelas misalnya Zoom, Zoom ini misalnya ya untuk mempermudah pertemuan secara virtual, misalnya tanpa harus bertemu satu orang dengan orang lain ya. Nah, ini melalui bahasa. Nah, kemudian di sini fungsi bahasa ada sebagai alat ekspresi, alat komunikasi, alat integrasi ya untuk apa mempererat hubungan integrasi. Nah ya, biar terciptanya suatu apa nih kerukunan ya kesatuan. Nah ya, kemudian sebagai alat kontrol sosial juga. Kalau misalnya saudara lihat kan sekarang di media sosial banyak sekali nah ya orang-orang yang mungkin tidak mengontrol dirinya dalam berargumentasi, nah, sehingga ada istilahnya sekarang apa, netizen yang paling benar nih ya, seperti itu. Jangan sampai ya. Nah, secara singkat saja nah ya, lahirnya bahasa Indonesia. Ini mungkin saudara bisa apa nak bisa mencari tahu lebih banyak lagi sebenarnya bagaimana sih sejarah singkatnya bahasa Indonesia. Ini saya ambil secara singkatnya saja. Nah, seperti saudara tahu bahwa bahasa Indonesia ini kan sebenarnya diangkat dari bahasa Melayu, nah ya, yang memang masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia ya. Austronesia itu misalnya Madagaskar, nah ya. Sangat sekali saya punya mahasiswa dari Madagaskar ya. Ketika mengatakan nangan, nangan kalau tidak salah ya. Sementara kita, nah ya, yang dia tunjukkan itu nangan ya kita ini apa tangan. Nah di sini ada kemiripan-kemiripan ya seperti itu. Nah pada dulunya nah ya bahasa Melayu ini bukti-bukti sejarahnya bahwa bahasa Melayu mulai muncul itu kalau tidak salah pada abad ke-7 waktu itu nah ya ditemukannya prasasti-prasasti seperti Karangbarahi nah ya prasasti Kota Kapur dan Kedukan Bukit. Nah, kemudian ternyata ya tanpa disangka bahwa bahasa Melayu ini memiliki kemajuan, nah, ya, dan semakin banyak yang menggunakan sehingga ada namanya istilahnya kesusastraan Melayu, nah ya bahasa Melayu. Nah, lambat laun pada pemerintahan kolonial Belanda, nah ya bahasa Melayu ini ternyata digunakan untuk apa kegiatan administrasi ya di kantor sehingga semakin berkembanglah bahasa Melayu tersebut. Nah ya sampai ada istilahnya nah ya bahasa Melayu itu sampai apa dikenalkan di sekolah-sekolah. Nah ya bahkan ada istilahnya apa karya sastra nah ya dalam bentuk Melayu. Nah ya sehingga eh, mulai nih adanya embrio ya embrio pelan-pelan ya embrio bahasa Indonesia yang ingin ya melepas dari bayang-bayang bahasa Melayu tadi. Tapi memang meskipun demikian membutuhkan waktu yang cukup lama, nah ya. Nah, sejarah singkat, nah ya, waktu itu ada seorang tokoh yang menginginkan bahwa bahasa apa bahasa Melayu ini harus kurang lebih lepas dari bahasa Indonesia. Nah ya, harus lepas karena ingin menunjukkan identitasnya Indonesia. Sampai ada yang apa nah seorang tokoh memproklamirkan lah bahasanya seperti itu, mengusulkan bahwa bahasa Indonesia itu dijadikan bahasa, nah ya milik negara Indonesia hingga akhirnya sepakatlah ya orang apa pemuda-pemuda zaman dulu ya sehingga ada namanya apa yo Sumpah Pemuda. Nah ya Sumpah Pemuda ya
yang bunyinya salah satunya, nah ya, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sebenarnya waktu itu di Indonesia itu suku yang terbanyak, nah ya kalau tidak salah itu ada suku Sunda waktu itu ya. Ada orang tertentu menginginkan Sunda itu menjadi bahasa persatuannya Indonesia. Akan tetapi ternyata di Indonesia itu kan sangat multi bahasa, banyak sekali bahasa. Tidak mungkin kalau bahasa Sunda itu dijadikan bahasa persatuan, ini bisa jadi malah menimbulkan keributan ya, bukan yang bersatu malah malah keribut. Karena apa? Ya mungkin kalau misalnya berhadapan dengan yang suku Batak ini tidak mungkin akan terjalin komunikasi dengan baik kan seperti itu. Nah, kemudian, seiring berjalannya waktu, nah ya, bahasa Indonesia ini perlu ada namanya penyempurnaan-penyempurnaan ejaan, pelafalannya, penulisannya, dan sebagaimana, dan lainnya ya. Oleh sebab itu ada istilah namanya ejaan Van Opwisden. Ya, ini pada zaman Belanda, Mas ya, 1901. Kemudian ada namanya ejaan Republik atau Suwandi 1947. Kemudian ada namanya ejaan Melindo, nah ya Melayu Indonesia, dan ada nama ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD, kemudian berubah lagi, nah ya PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, dan yang terakhir ini berubah lagi menjadi EBI, bukan udah ngering, nah ya melainkan Ejaan Bahasa Indonesia. Nah sebenarnya prosesnya itu apa saja? Kenapa semakin kesini semakin selalu berubah-ubah ya? Nah, seperti ejaan Van Opwisden, nah ya, huruf I ya itu diwakili oleh huruf Y biasanya. Nah ya, seperti untuk mengetikkan kata mulai, nah ya, kemudian Surabaya tadi, nah ya huruf Y-nya digantikan oleh huruf I. Nah, kemudian huruf J untuk menuliskan kata yang, kalau yang kan dulu jang, payah, misalnya pajah, sayang, sajang, nah ya dan sebagainya. Kemudian kalau saudara mungkin kan tidak asing nah ya untuk kata oe, goeroe ini saya sempat beberapa kali menonton film ya menggunakan ejaan-ejaan demikian. Umur saja oe moer, itu itoe dan sebagainya. Nah, kemudian kalau untuk tanda baca yang tanda koma apostrof di atas, nah ya seperti kata makmur ya harusnya kan makmur ya, kemudian tak harusnya TAK, kemudian kalau zaman Belanda masih menggunakan TA apostrof ya. Nah kemudian ada namanya ejaan Republik atau Suwandi pada tahun 1949, nah ya. Nah yang kata sebelumnya oe tadi itu mulai ada perubahan, goeroe berubah menjadi guru, itoe menjadi itu, nah ya. Nah, kemudian kata apostrof tadi ya, tak tadi berubah menjadi pakai k, tak, pak, rakyat. Ini Y masih menggunakan J ya. Nah, tapi ada hal yang mungkin sampai dengan sekarang nih kita gunakan nah ya. Misalnya saudara untuk menghubungi temannya WA, anak-anak misalnya, yuk kita jalan-jalan, jalan kemudian angka 2. Nah, itu artinya saudara masih menggunakan ejaan Suwandi. Nah, ya. Nah, kemudian awalan di sama kata depan, kedua-duanya digunakan serangkai. Nah, yaitu zamannya si Suwandi, ejaan Republik, yang seharusnya kata depan di kampus, di MBK, di mana kafe ya itu harus kan dipisah. Tapi pada zamannya siapa ejaan Republik ini masih dituliskan serangkai sehingga tidak bisa kita bedakan mana yang menunjukkan awalan, mana yang menunjukkan kata depan seperti itu. Kemudian ejaan Melindo ini mulai dikenal nah ya pada 1999 waktu itu ingin diresmikan tetapi mungkin saudara pun tahu pada tahun 1999 Indonesia itu masih ada perang nah ya sehingga tidak jadi diresmikan. Nah, kemudian ada nama ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD. Ini mulai diberlakukan pada tahun 1972. Nah, sempat saya singgung nah ya bahwa tidak sedikit atau tidak kurang dari 52 atau 56 negara sekarang yang mempelajari bahasa Indonesia. Semakin banyak nah ya.
karena memang Indonesia ini merupakan salah satu tempat untuk, melakukan perdagangan ya, kemudian bisa dilakukan untuk, investasi, bisnis, dan sebagainya. Nah, dengan, ada negara-negara yang alasan mereka kenapa mempelajari bahasa Indonesia, karena mereka ini menganggap bahasa Indonesia itu ya masih ini Nak ya, masih sama dengan bahasa Melayu. Ketika mereka mau jalan ke misal ke Malaysia, ya mereka menganggap masih masih sama. Padahal kan ya, berbeda ya, seperti itu. Nah, saya sedikit, memberikan contoh. Nah, ya ini adalah mahasiswa saya, mahasiswa asing, mereka yang sedang mengambil kuliah di Unila, kemudian ini juga mahasiswa saya, ini ada namanya Wilayat Syekh, beliau dari Afghanistan yang semangat sekali belajar bahasa Indonesia. Ini mahasiswa saya juga yang bernama Natali, kalau untuk perbandingannya bagaimana mereka belajar bahasa Indonesia atau hasilnya, bahwa Natali ini jauh lebih baik ya dalam menguasai bahasa Indonesia karena sebelum-sebelumnya ya, Nak, ya, ia sudah pernah mengambil, kelas bahasa Indonesia di kampus lain ya, seperti itu. Ini saya contohkan ya, silakan disimak. Selamat siang, nama saya Wilayat Syah. Hari ini hari yang kau tunggu bertambah 1 tahun. Usahamu bahagialah kamu yang kuberi bukan jam dan cincin, bukan saikat kasih, juga peluang hati. Bukannya pelit oh berbeda dekat yang ingin aku beri restu hati. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua enggan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama lamanya. Selamat ulang tahun. Terima kasih Ibu Rusdiani. Baik ya, mungkin saudara sudah simak bagaimana ya untuk pemakaian kata-katanya. Kalau untuk kegiatan membaca mungkin mereka ini Nak ya sudah cukup baik. Nah ya maksudnya ya kalau bahasa Indonesia itu kan rata apa yang ditulis setelah yang dibaca ya. Tapi kalau untuk berkomunikasi, nah ya ini saya ini masih banyak menggunakan bahasa Inggris ya ketika saya mengajar dia pun, nah ya harus cukup banyak menggunakan bahasa Inggris. Nah ini mahasiswa saya berikutnya bisa disimak. Oops. Hari ini hari yang kau tunggu bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah selalu yang ku beri bukan jam dan cincin,
ada ini nih ya, kalau misalnya saudara benar-benar menyimak, ya seperti, Natali ini dia mengucapkan selamat ulang tahun ya, bukan tahun. Kemudian kalau Wilayah Syah sama si Natali ini, ya untuk itu agak agak susah melindungi mereka itu memang kesulitan ketika saya mengajarkan si Wilayah Syah menyanyi ya. Menjanjing, ayo nya, nyanyi, jing, susah ya. Memang itu salah satu memang kesusahan mereka, kesulitan mereka ketika belajar bahasa Indonesia. Baik, itu nak ya sebagai contoh ini bahwa negara bahasa kita ini ternyata tidak hanya kita saja yang mempelajarinya, tidak hanya kita saja, nah yang menguasai bahkan ada orang-orang tertentu, nah ya negara asing, negara luar yang menginginkan atau ingin belajar bahasa Indonesia. Nah, jadi kita sebagai native speaker, kita sebagai penutur jati harus bisa menggunakan bahasa sesuai dengan konteks ya, karena ada bahasa Indonesia yang baik, bahasa Indonesia yang benar. Bahasa Indonesia yang baik itu kita gunakan secara konteks yang kita lihat ya, kesopanannya kita lihat. Tapi kalau untuk bahasa Indonesia yang benar itu sesuai dengan kaidah dan tidak boleh ya di luar kaidah itu sendiri. Baik, itu pemaparan saya. Terima kasih untuk hari ini. Untuk lebih lanjutnya ada instruksi, nah ya di mana di pertemuan yang ada di Fiklas. Terima kasih. Selamat pagi.